Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Alpen Mario, yang kedua Boni Marhusen, yang ketiga Muhammad Ramdhani, yang keempat Valentina, dan yang kelima Liam Palia. Di sini kita akan memaparkan sedikit tentang materi mata kuliah studi kebantenan, yaitu perkembangan kondisi politik kontemporer di Provinsi Banten. Boleh next slide. Next lagi. Oke, di sini ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga kemajuan dan kemunduran politik di masa Sultan Ageng Tirtayasa, yang keempat perkembangan politik di Provinsi Banten, yang kelima dampak politik dinasti di Provinsi Banten, dan yang keenam ada kesimpulan. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian latar belakang yang akan dijelaskan oleh saudara Alpen Mario. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Latar belakang pada presentasi kita kali ini didasari oleh pembahasan Banten memiliki sejarah politik yang kaya dan kompleks, dimulai dari era Kesultanan Banten hingga masa modern sebagai provinsi. Sejarah politik di Banten terbentuk dari perjalanan panjang sejak dirinya Kesultanan Banten pada abad ke-16, yang dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan politik, ekonomi, dan perdagangan di Nusantara. Lalu setelah runtuh akibat campur tangan kolonial, Banten mengalami berbagai fase perkembangan politik, hingga akhirnya resmi menjadi provinsi pada tahun 2000, transformasi dari kerajaan wilayah kolonial bagian dari Provinsi Jawa Barat hingga akhirnya menjadi provinsi sendiri menunjukkan betapa panjang dan kompleks perjalanan politik Banten. Selanjutnya di masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten mengalami periode kemajuan politik melalui penguatan kedaulatan dan terstruktur. Namun konflik internal dan campur tangan kolonial mengakibatkan kemunduran politik. Pada masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683, Banten berkembang sebagai kekuatan politik yang mandiri dan dihormati. Sultan memperkuat kedaulatan melalui pembangunan militer, memperluas pengaruh ekonomi, serta menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara asing. Namun, periode kemajuan ini terganggu oleh konflik internal antara Sultan Ageng dengan putranya Sultan Haji yang dimanfaatkan oleh Belanda atau VOC. Intervensi kolonial tersebut melemahkan struktur politik Banten dan menandai awal kemunduran kesultanan. Setelah resmi menjadi provinsi pada tahun 2000, Banten mengalami transformasi politik yang signifikan, proses demokratisasi, pembentukan birokrasi, dan munculnya aktor politik lokal membentuk dinamika baru. Ketika Banten menjadi provinsi baru, pemerintah daerah harus membangun struktur birokrasi dari awal, termasuk pembentukan lembaga legislatif, eksekutif, dan perangkat pemerintah lainnya. Proses demokratisasi berlangsung melalui pemilihan kepala daerah, pemilu, legislatif, dan tumbuhnya partisipasi politik masyarakat. Lalu politik dinastik menjadi salah satu fenomena yang mempengaruhi kekuasaan dan partisipasi publik, memberikan dampak pada stabilitas politik dan kualitas pemerintah. Fenomena politik dinastik di Banten terlihat dari dominasi satu keluarga atau kelompok tertentu dalam struktur kekuasaan daerah. Hal ini mempengaruhi bagaimana keputusan politik diambil dan bagaimana akses terhadap jabatan publik didistribusikan. Di satu sisi, dinasti politik dapat menciptakan stabilitas karena jaringan kekuasaan sudah mapan, namun di sisi lain dominasi yang terlalu kuat dapat menghambat partisipasi publik yang lebih luas, mengurangi kompetisi politik yang sehat, dan berpotensi mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan. Selanjutnya, adapun rumusan masalah pada presentasi kali ini yaitu bagaimana kemajuan dan kemunduran politik di masa Sultan Ageng Tirtayasa, lalu bagaimana perkembangan politik di Banten dari tahun dibentuknya Provinsi Banten hingga Pileg 2024, dan apa dampak politik dinasti di Banten. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Alpen yang telah memaparkan bagian dari presentasinya. Kita masuk ke materi kemajuan dan kemunduran politik di masa Sultan Ageng Tirtayasa yang akan disampaikan oleh saudara Boni Marhusen. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kemajuan dan kemunduran politik pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama ada kemajuan politik. Di sini ada penguatan otoritas kerajaan, yang mana pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, struktur kekuasaan dalam kekuasaan Banten mengalami penguatan yang signifikan. Ia melakukan konsolidasi pemerintahan dengan menata ulang birokrasi, memperjelas hierarki administrasi, dan memperluas kontrol kerajaan hingga ke wilayah pedalaman Banten serta pesisir barat Jawa. Kebijakan ini membuat pemerintah lebih stabil, efektif, dan mampu memberikan respon terhadap tanggapan politik maupun ekonomi yang muncul dari dalam maupun luar kerajaan.
Selanjutnya ada kebijakan luar negeri yang tegas. Dalam menghadapi dominasi VOC di Nusantara, Sultan Agung menetapkan kebijakan luar negeri yang berani dan berorientasi pada kemandirian. Ia menjalin kerjasama dengan diplomatik dan perdagangan dengan kekuatan asing seperti Inggris, Prancis, serta kerajaan-kerajaan Timur Tengah, terutama Mekah. Langkah ini tidak hanya memperluas jaringan politik internasional Banten, tetapi juga menjadi strategi untuk menyeimbangkan tekanan VOC, sekaligus memperkuat posisi Banten sebagai negara maritim yang berdaulat. Selanjutnya ada kemandirian ekonomi sebagai fondasi politik. Nah, pada bagian ini, kebijakan ekonomi Sultan Agung menjadi dasar penting dalam memperkuat kekuasaan politik. Ia membangun infrastruktur pertanian seperti irigasi dan memperluas lahan produksi pangan. Selain itu, Sultan Agung menolak monopoli VOC dan membuka pelabuhan Banten bagi perdagangan mancanegara. Selanjutnya ada stabilitas keamanan. Untuk melindungi wilayah dari ancaman eksternal, terutama dari VOC, Sultan Agung membangun kekuatan militer yang terorganisasi dengan baik. Ia memodernisasi armada laut dan mengembangkan pasukan darat yang disiplin. Kesiapan militer ini memberikan perlindungan terhadap wilayah Banten, serta menegaskan kedaulatan kerajaan di tengah persaingan geopolitik pada masa itu. Next. Nah, yang tadi adalah kemajuan politik, dan selanjutnya adalah kemunduran politik pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Yang pertama ada konflik internal antara Sultan Ageng dan Sultan Haji. Kemunduran politik Kesultanan Banten diawali oleh konflik dinasti antara Sultan Ageng dan putranya yaitu Sultan Haji. Perbedaan pandangan dan kepentingan politik menyebabkan ketegangan yang berujung pada perang saudara. Konflik internal ini melemahkan kekuatan kerajaan dari dalam dan menciptakan keretakan mendalam dalam struktur kekuasaan. Selanjutnya yaitu ada intervensi VOC. VOC memanfaatkan konflik yang ada antara ayah dan anak tersebut untuk memperluas pengaruhnya di Banten dengan memberikan dukungan politik dan militer kepada Sultan Haji. VOC berhasil melemahkan posisi Sultan Agung. Campur tangan VOC bukan hanya memperparah konflik, tetapi juga menjadikan Kesultanan Banten semakin tergantung pada kekuatan kolonial. Selanjutnya yaitu ada perpecahan elit kerajaan. Perpecahan antara Sultan Ageng dan juga Sultan Haji ikut memecah elit politik yang ada di Banten. Para pejabat kerajaan terbelah ke dalam dua kubu yang saling bersaingan, sehingga fungsi administrasi tidak lagi berjalan sebagai semestinya. Fragmentasi internal ini menyebabkan lemahnya koordinasi pemerintahan dan menurunkan efektivitas pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada menurunnya legitimasi kekuasaan. Kekuasaan Sultan Agung dalam konflik melawan VOC dan Sultan Haji menandai titik kritis bagi Kesultanan Banten. Setelah itu, otoritas politik kerajaan tidak lagi memiliki kekuatan penuh karena berada di dalam pengaruh dari VOC tersebut. Kedaulatan yang berkurang dan melemahnya struktur pemerintahan yang menyebabkan legitimasi kekuasaan kerajaan semakin menurun. Sejak titik itu, Banten memasuki periode ketergantungan politik yang berkepanjangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Budiman Hussein atas penjelasannya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya kita masuk ke bagian perkembangan politik pada tahun dibentuknya Provinsi Banten yang akan disampaikan oleh Valentina. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada perkembangan politik pada tahun dibentuknya Provinsi Banten, di mana seiring bergulirnya reformasi berimplikasi terhadap perubahan sistem politik, salah satunya desentralisasi kekuasaan. Proses pemekaran tersebut tidak hanya didorong oleh alasan administratif, tetapi juga oleh gerakan sosial politik lokal, termasuk peran aktif organisasi mahasiswa dan kelompok masyarakat yang mengadvokasi kedaerahan yang lebih otonom. Provinsi Banten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, yang pada akhirnya masyarakat Banten menetapkan tanggal 4 Oktober tahun 2000 sebagai hari jadi Provinsi Banten yang saat itu dipimpin oleh Bapak H.D. Munandar dan Ibu Ratu Atut Khosia. Dalam fase awal pemerintahan, pasca pembentukan yang membuka ruang bagi perdebatan normatif dan praktis, termasuk implementasi nilai-nilai Islam politik di beberapa wilayah Banten, yang menambah kompleksitas politik lokal, yang mana secara keseluruhan, masa pembentukan Provinsi Banten menandai titik balik di mana institusi politik formal baru dibangun dalam kerangka desentralisasi nasional. Namun dinamika internal elit, patronase lokal, dan tuntutan pembangunan memberi warna khas, yang terus berevolusi dalam dekade-dekade berikutnya. Boleh next? Yang selanjutnya ada perkembangan politik pada periode 2000 sampai 2024 di Provinsi Banten. Kebijakan desentralisasi nasional memberikan ruang besar bagi elit lokal untuk mengonsolidasikan kekuasaan mereka melalui pengisian jabatan politik dan pengelolaan anggaran daerah.
Dalam praktiknya, struktur politik pasca pembentukan sering dikuasai oleh jaringan keluarga dan patron klien yang sudah memiliki modal sosial dan ekonomi di tingkat lokal yang membuka jalan bagi munculnya politik dinasti di Provinsi Banten. Selanjutnya, kasus politik dinasti yang paling menonjol pada periode ini adalah ekspansi jaringan politik keluarga Ratu atau Hosiah yang kemampuan konsolidasi politiknya mempengaruhi pengisian posisi eksekutif dan legislatif di Banten. Konsentrasi kekuasaan tersebut kemudian berimplikasi pada praktik penyalahgunaan wewenang dan korupsi, sebagaimana dianalisis oleh sejumlah studi kasus yang menunjukkan hubungan tidak seimbang antara politik formal dan kekuatan informal di lapangan. Di tingkat masyarakat sipil dan akademik, fenomena ini memicu perdebatan tentang efektivitas desentralisasi. Menjelang akhir periode, yaitu tahun 2010 hingga 2015, beberapa skandal dan penindakan hukum terhadap pejabat terus memperlihatkan bahwa mekanisme akuntabilitas mulai bekerja. Namun perubahan struktural terhadap pola patronase memerlukan reformasi yang lebih mendasar pada praktik rekrutmen politik dan pengelolaan keuangan daerah. Pada tahun 2017, pemilihan gubernur di Banten menghasilkan kemenangan oleh Wahidin Halim bersama wakil gubernurnya itu Andika Hazrumi. Boleh next. Namun, periode ini tidak sepenuhnya menghapus jejak patronase. Fenomena politik dinasti tetap relevan pada periode ini. Meskipun pemerintahan baru, kenyataannya menunjukkan bahwa dinasti politik di Banten terus bertahan di mana keluarga dan jaringan kekuasaan lama masih mampu mempertahankan pengaruh dan akses terhadap jabatan politik di berbagai tingkatan. Di sisi pemerintahan ada upaya reformasi administratif dan transparansi. Misalnya, pemerintah daerah di Banten mulai menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik. Tetapi, meskipun ada reformasi, proses demokratisasi di Banten tetap menghadapi tantangan, seperti praktik politik uang dan pemanfaatan kondisi ekonomi masyarakat sebagai basis dukungan dalam pemilihan lokal. Yang menurut studi yang dilakukan oleh Hermawan dan Suharyana pada tahun 2021, menjadi faktor yang melemahkan kualitas demokrasi lokal. Selanjutnya, pasca pemilihan umum legislatif di Banten, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan total 100 anggota DPRD dan terpilih berdasarkan 12 daerah pemilihan. Dengan komposisi parlemen yang plural, ini bisa membuka peluang munculnya koalisi yang berbeda, dinamika legislatif yang lebih kompleks, dan kebutuhan konsolidasi antar partai untuk mengambil keputusan penting di DPRD. Pasca penetapan hasil awal, terjadi sengketa hasil pemilihan di beberapa daerah pemilihan. Misalnya di Dapil Banten 2, di mana salah satu partai peserta mengajukan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil suara. Hal ini menunjukkan bahwa proses demokrasi belum selesai hanya dengan perhitungan dan penetapan. Sementara itu, munculnya sengketa hasil pemilu menunjukkan bahwa struktur kekuasaan belum sepenuhnya stabil pasca pileg, di mana dinamika internal partai dan faktor litigasi bisa terus mempengaruhi konstelasi politik dalam jangka pendek. Dan menunjukkan bahwa sengketa hasil dan potensi konflik politik bisa menggerus kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, terutama jika penanganannya dianggap tidak adil dan transparan. Di sisi kebijakan, parlemen yang plural dan proses demokrasi yang teruji bisa mendorong pengawasan publik, akuntabilitas, dan kebijakan yang lebih inklusif di sepanjang partai dan masyarakat aktif mengawal jalannya pemerintah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Valentina atas pemaparannya. Kita lanjut ke dampak politik dinasti di Provinsi Banten yang akan disampaikan oleh Saudari Lia Amalia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bahasan selanjutnya yaitu terkait dampak politik dinastik di Banten. Yang pertama, ada penurunan kualitas demokrasi. Politik dinastik di Banten membuat proses demokrasi menjadi kurang kompetitif karena jabatan penting seringkali dikuasai oleh satu keluarga. Hal ini membatasi munculnya pemimpin baru dan mengurangi pilihan masyarakat dalam pemilu. Yang kedua, ada penyalahgunaan kekuasaan. Dominasi keluarga dalam politik memicu praktik patronase, yakni pemberian jabatan atau proyek kepada orang yang loyal, bukan yang kompeten. Kondisi ini meningkatkan risiko korupsi dan memperlemah pengawasan pemerintah. Yang ketiga, lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Kekuasaan yang berputar dalam lingkaran keluarga membuat proses pengambilan kebijakan menjadi kurang transparan. Pengawasan sulit berjalan efektif karena banyak pejabat yang memiliki kedekatan dengan elit dinasti. Next. Yang keempat, ada ketimpangan kebijakan. Kebijakan publik berpotensi tidak merata karena wilayah atau kelompok yang dekat dengan elit dinasti mendapat perhatian lebih besar. Akibatnya, terjadi kesenjangan pembangunan antar daerah di Banten. Dan yang terakhir ada persepsi negatif publik. Masyarakat cenderung memandang politik dinasti sebagai tanda bahwa politik daerah tertutup dan tidak memberi kesempatan bagi orang baru. Hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Lia Malia atas pemaparannya. Kita lanjut ke bagian kesimpulan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pada topik ini mengajak kita untuk mengeksplorasi evolusi politik di Banten dari periode Kesultanan Tirtayasa
Banten mengalami masa kejayaan yang signifikan melalui pemerintahan yang kokoh, diplomasi yang luas, serta ekonomi yang mandiri. Akan tetapi, masalah internal dan campur tangan VOC mengakibatkan penurunan dalam politik dan mengurangi kedaulatan kesultanan. Setelah resmi menjadi provinsi pada tahun 2000, pergeseran politik di Banten ditandai oleh proses desentralisasi serta kemunculan politik yang berkaitan dengan dinasti, khususnya di masa kepemimpinan Ratu Atur Kosyah. Walaupun reformasi dan inisiatif untuk meningkatkan transparansi masih berlangsung, pengaruh politik patronase serta kekuasaan elit lokal tetap mendominasi hingga pemilu 2024. Tantangan yang dihadapi ke depan adalah memperkuat sistem demokrasi dan akuntabilitas untuk menjadikan pemerintahan lebih terbuka dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Baik, mungkin cukup sekian beberapa pemaparan terkait dengan politik dinasti di Provinsi Banten yang disampaikan oleh kelompok 5. Saya Muhammad Novan Ramdhani selaku moderator mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya, dan juga kami memohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang diucapkan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua.